Ya, kita beralih ke Kabupaten Bulukumba yang masih akan diperkirakan hujan sedang dengan suhu antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Oke, lain halnya dengan di Watampone sendiri hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Watasopeng sendiri hari ini juga diperkirakan hujan sedang pemirsa dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Hujan ringan juga terjadi di Kabupaten Wajo. Untuk wilayah Sengkang hari ini akan diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Kita beralih ke wilayah selanjutnya untuk Kabupaten Toraja Utara, khususnya di wilayah Rantai Pao hari ini diperkirakan hujan sedang dengan suhu 20 hingga 28 derajat Celcius. Ya, kita ke Kota Palopo yang hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan dengan suhu 25 hingga 27 derajat Celcius. Hujan sedang juga terjadi di Kota Parepare dengan suhu antara 25 hingga 27 derajat Celcius. Untuk Anda warga di Pangkajene hari ini cuaca di sana juga akan diperkirakan hujan sedang dengan suhu 25 hingga 27 derajat Celcius. Kita ke wilayah terakhir untuk Kabupaten Maros, sama halnya dengan Makassar dan Suku Minasa masih diperkirakan hujan sedang dengan suhu 25 hingga 28 derajat Celcius. Ya pemirsa, itulah perakiran cuaca di 12 wilayah di Sulawesi Selatan. Untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan hari ini, tetap menjaga keselamatan Anda dalam berkendara dan juga tetap menjaga kesehatan Anda. Kembali ke rekan Muntar Lutfi. Ya, terima kasih informasinya Aulia Arindi, dan pemirsa berikut kami hadirkan informasi peristiwa sejarah yang pernah terjadi tanggal 20 Januari. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Pelantikan Barack Obama tahun 2009 sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 dilakukan tanggal 20 Januari tahun 2009 di bawah amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat. Pelantikan ini menetapkan masa jabatan 4 tahun terhadap Barack Obama dan Joseph Biden sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tema pelantikan ini adalah A New Birth of Freedom, memperingati kelahiran Abraham Lincoln ke-200. Upacara pelantikan resmi dimulai tanggal 17 Januari dengan perjalanan kereta api yang berawal dari Philadelphia, Pennsylvania, dan berakhir di Wilmington, Delaware, dan Baltimore, Maryland, sebelum berlanjut ke Washington DC. Sebanyak 800.000 orang mengunjungi upacara pelantikan ini. Upacara dilakukan di Washington DC mulai pada tanggal 18 Januari hingga 21 Januari tahun 2009. Upacara pelantikan dimulai dari tanggal 20 Januari pukul 10 pagi di West Front US Capitol National Mall, digunakan sebagai wilayah observasi publik dan bagian dari mall. Program oleh pemimpin kongres ini melibatkan musik oleh vokalis Aretha Franklin, selis Yo-Yo Ma, violinis Itzhak Perlman, pianis Gabriela Montero, dan klarinetis Anthony McGill. Sejumlah pilihan musik dibuat oleh komposer John Williams. Peserta pelantikan lainnya meliputi The President Aun dan United States Navy Band, San Francisco Boys Chorus, dan San Francisco Girl Chorus. Juga ikut terlibat Pastor Evangelis Rick Warren yang menyampaikan ceramahnya. Sementara aktivis hak-hak sipil Joseph Lowery dan United Methodist Church menyampaikan doa bagi upacara pelantikan ini. Wakil Presiden terpilih Biden mengambil sumpah pertama dari Hakim Pembantu John Paul Stevens, dan setelah MA, Perlman, Montero, dan Megger memainkan Air dan Simple Grief. Presiden terpilih Obama kemudian mengambil sumpah jabatan dari Hakim Ketua John Roberts. Karena upacara ini berjalan lebih lama dari biasanya, Obama secara resmi menjadi presiden pada pukul 12 siang sebelum disumpah menurut amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat. 44 Americans have now taken the presidential oath. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali dengan berbagai berita utama dari beberapa media cetak lokal. Tetaplah di Selebes Pagi.
Ayo ke Sulawesi Selatan. Anda tidak menyesal. Makin asyik nonton Celebes TV. Dimanapun Anda, tidak perlu khawatir ketinggalan informasi terkini Sulawesi. Semuanya tetap bisa Anda ikuti hanya di Celebes TV. Saksikan live streaming Celebes TV melalui www.uctv.com atau di www.celebes-tv.com. Ingin mengetahui perkembangan PSM? Ewako PSM. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Di sini tempatnya. Kita lihat previewnya. Ulasan hingga hasil pertandingan. Tim Juku Eja saat ini hanya mengandalkan 3 gelandang jangkar di barisan tengah. Profil pemain dan supporter. Dan untuk pertanyaan kuis edisi kali ini adalah Saksikan Golo hanya di Celebes TV, terkini dari tradisi Sulawesi. Ingin membeli masa depan Anda dengan harga hari ini? Segera hubungi kami, PT Bumi Paluwagau Sejahtera. Kami tawarkan tanah kafling dengan keuntungan berlipat ganda. Miliki segera tanah kafling siap bangun di Tim Buseng, Patalasang, Kabupaten Goa. Sudah ditata rapih, jalan kompleks lebar 17 meter dan sudah paving block. Lingkungan hijau dan bebas banjir. Setiap kafling sudah pondasi keliling. Lokasi sangat strategis dan dipersiapkan menjadi ibu kota baru di Kabupaten Goa. Berada di antara UIN Samata dan Fakultas Teknik Unhas. Hanya 5 menit ke lapangan golf Padi Valley, dekat Pasar Patalasang, jalan ke lokasi mulus beraspal. Tersedia ukuran 10 x 15 meter dan ukuran 10 x 20 meter. Silakan pilih ukuran yang Anda suka. Karena harga bukan masalah bagi kami. Bayar uang mukanya sekarang dan bangun rumah Anda. Legalitas sertifikat hak milik. Hubungi kami di nomor hotline 085 342 757575. Kami antar Anda ke lokasi. Bumi Paluwagau Sejahtera, solusi investasi tanah pasti untung. Ku buka hari seindah pelangi. Di sini ku bisa melukiskan asa setinggi apapun, sehebat bersamamu bisa membangun impian. Karyamu semua bagi Indonesia. Bakti bersama bagi bersama Bosowa membangun impian. Kembali di Salobas Pagi pemirsa, dan kami menghadirkan headline dari media cetak di Kota Makassar untuk Senin 20 Januari 2014 hari ini, di mana di Koran Sindo mengangkat terkait Prabowo yang melirik tokoh asal Sulawesi Selatan. Nah, ini terkait
pemilihan calon presiden ya. nanti. Dan katanya Prabowo ada kemungkinan akan menggandeng salah satu tokoh di Sulawesi Selatan. Dan pada jamuan makan malam tadi malam ini, Prabowo di Makassar sendiri, Syahrul dan Amin Syam hadir di jamuan makan malam. Dan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra membuka peluang menggandeng tokoh Sulsel untuk dijadikan sebagai pendamping pemilu presiden mendatang. Dan ini disampaikan oleh Prabowo sendiri bahwa ada karakteristik dari orang Sulawesi Selatan yang unik menurut dia. Dan ini disampaikan langsung oleh Prabowo, dan ia mengaku kagum dengan karakter orang Sulsel yang katanya tercermin dari tingkah lakunya dan juga dari kesehariannya begitu. Entah apa, mungkin ini adalah kekaguman Prabowo tersendiri. Nah, untuk informasi selanjutnya terkait bencana banjir di kota Jakarta, di mana pemerintah bekerja sendiri-sendiri, di mana hujan yang mengguyur Jakarta masih membuat sebagian besar wilayah ibu kota ini dilanda banjir. Khususnya untuk Jakarta Utara ya, sepertinya ini paling parah. Dan juga di sini disampaikan bahwa hasil dari rumusan banjir kemarin ini belum optimal dijalankan karena tidak ada yang mengkoordinir untuk mengerjakan semua langkah-langkah. Ya, memang terlepas dari apakah ada kepentingan atau tidak, beberapa pengamat ataupun kemudian saingan dari Jokowi sempat melakukan kritik bahwa pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hanya melakukan pekerjaan sendiri-sendiri dan mereka menganggap itu pencitraan. Itu ada pencitraan. Nah, ini juga harus menjadi evaluasi untuk ya ini tergantung opini dari masyarakat Jakarta juga ya. Kemudian untuk informasi lainnya, nah ini adalah salah satu kabar yang agak menyedihkan juga karena sudah beberapa hari yang lalu ini ada para pendaki di Gunung Gunung Bawakaraeng Gunung Bawakaraeng yang hilang, dan nasib keempat pendaki ini belum jelas, dan para pencari para tim SAR ini dari Unhas maupun dari lembaga lain sudah melakukan pencarian selama 3 hari kemarin sampai 3 hari yang lalu. Dan juga ini pencarian hari ketiga ini sama sekali belum menemukan satu korban pun, tetapi ada beberapa barang yang ditemukan dan salah satunya adalah milik korban yang hilang. Ya, kita doakan saja bahwa mereka tidak ditemukan hanya karena tersesat begitu. Iya, dan semoga juga ditemukan dalam keadaan selamat. Betul. Ya. Oke, kemudian untuk di Koran Sindo juga mengangkat terkait Haritanu Sudibyo dan Abraham adalah tokoh perubahan di 2014, dan ini dilakukan oleh lembaga survei. Kemudian selain Ketua KPK ini juga Haritanu Sudibyo menduduki posisi pertama dalam figur baru tokoh perubahan dengan skor tertinggi setelah Jokowi. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di Koran Sindo hari ini. Ya, dan informasi lainnya atau berita lainnya pemirsa dari Fajar untuk hari ini Senin 20 Januari. Sini disebutkan bahwa pesawat jatuh dan 4 orang tewas. Ini juga salah satu akibat dari cuaca ekstrim di kawasan Sulawesi Selatan. Diinformasikan bahwa pesawat sipil jenis Piper PA 31 PKIWT rontok setelah terhadang cuaca buruk di Kota Tual, Maluku. Ini rencananya dia berangkat dari Papua, kemudian rencana penerbangan mereka akan mendarat di Bau-Bau. Oke, ini terjadi kemarin ya? Betul, ini cuma karena akan kehabisan bahan bakar. Si pesawat Piper PA31 ini akan rencananya ingin mengisi bahan bakar di Tual dan kemudian menghantam, ini akibat dari cuaca buruk, dia menghantam daratan yang kemudian terbakar dan menyebabkan 4 orang awak yang berada di atas kapal, di pesawat maksud kami, terbakar dan tidak ada yang selamat 1 orang pun. Mereka diantaranya adalah kapten pilot bernama Widi, teknisi Arif dan Epi, serta staf darat bernama Jeffrey. Di sini dilansir beberapa kronologis kejadian yang berangkat dari Sentani, Jayapura. Kemudian rencananya pesawat berkapasitas 4 penumpang itu ingin melakukan pengisian BBM di Bandar Udara Langgur, Maluku Tenggara. Dan kemudian sebelum jatuh sempat melakukan pendaratan di Kota Tual. Seperti diinformasikan sebelumnya bahwa rencananya akan ingin mengisi bahan bakar ya di Tual. Dan tujuannya adalah Kota Bau-Bau. Dan informasi lainnya ini terkait sama dengan informasi atau berita sebelumnya di mana Prabowo melirik tokoh asal Sulsel. Ini jangan-jangan dari informasi ini awalnya bahwa Prabowo mengagumi sosok Jenderal Yusuf. Ya, Prabowo menilai bahwa Jenderal Yusuf memiliki, kalau tadi dikatakan unik, memiliki ciri khas yang karismatik begitu. Iya, mungkin terlihat dari kesehariannya orang Sulawesi Selatan. Itu mewakili masyarakat Sulawesi Selatan. Iya, harus bangga dong. Betul ya, saya sendiri bangga. Di sini diinformasikan bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji sejumlah tokoh Sulawesi Selatan yang menyebut beberapa putra Sulsel memiliki karismatik dan kualitas yang tinggi. Memang untuk khususnya tokoh-tokoh nasional saat ini ada beberapa orang Sulawesi Selatan yang tidak bisa dianggap enteng begitu, memiliki kualitas yang tinggi. Dan kalau kita melihat ke belakang ada
Baharudin Yusuf Habibie misalnya. Iya, Kemudian benar sekarang ada Yusuf Kalla, ada Abraham Samad, dan beberapa tokoh nasional dari Sulawesi Selatan lainnya. Dan pemirsa, juga kita beralih ke informasi masih terkait dengan banjir yang ada di Jakarta. Disebutkan bahwa dilakukan relokasi warga bantaran kali. Hal ini disebutkan Ketua Palang Merah Indonesia Yusuf Kalla bahwa mereka harus direlokasi karena semua atau 100% dari warga yang tinggal di bantaran kali khususnya Kali Ciliwung adalah korban banjir. Dan untuk itu juga sebenarnya Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta pernah memerintahkan atau menginstruksikan bahwa semua warga yang tinggal di bantaran kali khususnya Kali Ciliwung harus direlokasi karena mereka adalah salah satu penyebab banjir yang ada di Jakarta saat ini. Ketika orang menetap di bantaran kali, otomatis kali tersebut semakin hari akan semakin kecil dan semakin padat ya, betul, sehingga aliran air ini tidak aliran bisa air berjalan lancar. hujan ke laut akan terhambat. Dan pemirsa, untuk informasi atau berita selengkapnya bisa Anda baca di Fajar untuk hari ini 20 Januari 2014. Ya pemirsa, informasi dari headline lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Salabes Pagi.